Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, pemberi segala macam nikmat kepada kita sekalian yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dengan bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di khutbah Jumat kali ini, kami ingin mengingatkan kepada para jemaah sekalian mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Quran surah At-Tahrim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata mengenai ayat tersebut, Adibuhum, alimuhum, ajarilah adab dan agama kepada mereka. Ad-Dahak dan Muqatil rahimahullah berkata, Hakun alal muslimi ayyu'allima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa ma nahahumullahu anhu. Seorang muslim wajib mengajarkan kewajiban kepada Allah dan mengingatkan larangannya kepada kerabat, budak wanita, dan budak laki-lakinya. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tentu kewajiban yang mesti diingatkan adalah untuk beriman dan mentauhidkan Allah. Di samping itu, kepala keluarga mesti menjalankan solat dan mengajak keluarga kita juga untuk solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah orang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Quran Surah Maryam. Kepala keluarga hendaklah juga menjaga anggota keluarga dari berbagai maksiat. Sifat suami yang baik adalah bertanggung jawab pada anggota keluarganya, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Ingatlah setiap kalian itu punya tanggung jawab
dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepala keluarga yang tidak memperhatikan keluarganya, hingga istri dan anak-anaknya bermaksiat disebut dayus. Lelaki yang semacam ini sangat merugi di akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun qad harramallahu alaihimul jannah mudminul khamri wal aqu wad dayus allazi yuqirru fi ahlihil khubsi. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu yang menyetujui anggota keluarganya berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sahih dilihat dari jalur lain. Di antara yang kurang diperhatikan oleh seorang suami sebagai kepala keluarga adalah memerintahkan istrinya berjilbab. Padahal dalam Al-Quran telah diperintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang yang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab. Jangan sampai wanita muslimah menampakkan perhiasan dirinya sebagai disebutkan dalam ayat wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Quran Surah An-Nur. Keterangan mengenai Surah An-Nur ayat 31 ini, silakan perhatikan perkataan ulama Safiullah. Berikut ini Imam Ibrahim bin Ahmad Al-Bajuri rahimahullah mengatakan para ulama sepakat bahwa dilarang wanita membuka wajahnya. Memandang wanita dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan godaan. Yang baik dalam syariat ini adalah menutup jalan agar tidak terjerumus dalam keharaman. Sebagaimana berdua-duaan dengan yang bukan mahram juga dilarang karena menutup jalan agar tidak menjerumus dalam yang haram dan yang lebih parah. Namun ulama Safiullah lainnya berpandangan bahwa membuka wajah tidaklah haram karena hal itu masih masuk dalam ayat dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman bagi wanita yang membuka aurat di antara bentuknya berpakaian tetapi telanjang, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu mim masirati kaza wa kaza. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak yang sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, jangan sampai kita membiarkan istri, anak-anak putri dan anak-anak putra
kita bermaksiat. Marilah mengajak mereka untuk solat dan mengenakan jilbab, yaitu berpakaian yang menutupi aurat. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Semoga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semua. Aqulu qauli haza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.